Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dwi Mekasari, asal dari SMA Negeri 1 Leparmongo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPL season 2 saya yang berjudul bentuk-bentuk perubahan sosial. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Agar saya lebih semangat membuat konten-konten positif untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi kita. Sudah siap belum belajarnya? Oke, kalau sudah siap, apabila tidak ada keinginan atau tidak ada kebutuhan untuk berbicara, silakan matikan suaranya. Nah, kemudian apabila nanti ada ingin yang mengajukan pertanyaan, memberi tanggapan atau mengkritik serta mengomentari, silakan menggunakan atau mengaktifkan suaranya. Dan kemudian mengajukan pertanyaan boleh dengan tunjuk tangan atau menyalakan layar tunjuk tangan yang ada di dalam ini kalian, di dalam Zoom meeting kalian ya. Seperti dasarnya masih tetap sama seperti biasa, dan ini indikator-indikatornya ya untuk pencapaian dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bentuk perubahan sosial. Nah, oke, baiklah, kita lanjut ke kegiatan kita. Sebelum berdoa, Edo pimpin doanya terlebih dahulu. Edo. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Edo telah memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan kepada kalian seperti biasa ya, jangan lupa isi link absen berikut ini. Ya, kan udah Ibu share kan ke grup kelas kalian ya. Jadi jangan lupa nanti absennya diisi agar kalian tetap terdata meskipun belajar secara jarak jauh seperti ini ya. Oke, paham semua? Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang bentuk dari perubahan sosial, ada yang masih ingat nggak tentang materi kita minggu lalu? Ayo, siapa? Silakan tunjuk tangannya. Betty, ayo Betty. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Betty? Teori perubahan sosial, Bu. Oh, teori perubahan sosial. Apa yang sudah kita Betul sekali, Betty masih ingat. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Betty ya. Nah, selanjutnya minggu lalu Ibu simpulkan bahwa untuk mengingatkan kembali kepada kalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang selain teori yang sudah disebutkan tadi, itu juga ada yang namanya faktor pendorong. Setelah faktor pendorong, kemudian juga ada faktor penghambat dari perubahan sosial. Nah, jika kalian masih belum mengingat atau kurang ingat tentang materi kita minggu lalu, itu Ibu silahkan kembali ya kepada kalian semua untuk membuka link pembelajaran yang sudah Ibu share ke kalian di grup. Ya, silakan dilihat-lihat kembali kalian sudah belajar tentang apa aja minggu lalu. Nah, biar apa? Biar kalian terus mengingat. Nah, nanti bahan itu akan kalian gunakan untuk mengerjakan kegiatan ulangan atau evaluasi yang Ibu kasih ke kalian selanjutnya. Nah, mungkin begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak setelah ini? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, oke, next kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di dalam materi selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk dari perubahan sosial. Nah, di dalam bentuk dari perubahan sosial kita, ini akan menjadi pokok dari materi kita hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, materi kita hari ini itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa keingintahuan kalian terhadap bentuk-bentuk dari perubahan sosial ini. Misalkan berkaitan dengan kalian wajib mengelompokkan, terus kemudian mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi itu kayak misalkan kalian lebih mengarah kepada proses yang lebih dari pengelompokan. Jadi kalian sudah bisa, oh ini loh bentuk dari perubahan sosial, begitu. Nah, setelah itu kalian wajib mengkaitkannya dengan teori serta praktek teori ya, materi-materi bentuk perubahan sosial ini dengan fenomena yang ada di sekitar kalian tersebut. Nah, seperti itu. Gimana? Sudah siap belajar untuk bentuk perubahan sosial hari ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, berarti kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Di sini ada yang namanya sebuah video. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengingat materi-materi kita di minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih keterkaitan materi minggu lalu dengan materi yang ada pada saat ini. Jadi, ya, untuk materi kita saat ini, Ibu minta kalian menyimak video pembelajaran berikut ini. Dari gambar tersebut atau video
ringkas dan singkat tersebut, apa sih keterkaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari tentang bentuk sosial hari ini? Ira, ya di sini. Wah, ya Ira sudah mengacungkan tangannya. Ira sudah memahami tentang apa hari ini, Ira, dari video kita? Kalau saya berpendapat bahwa ini berkaitan dengan faktor penyebab perubahan yang ada di masyarakat yang berbeda antara dulu dan sekarang. Seperti di video itu dulu orang dansanya pakai musik, slow di pesta dan hanya orang kerajaan yang sering melakukan itu. Kalau sekarang orang dansanya pakai musik yang energik dan banyak viral di TikTok, Bu. Oh, sudah banyak viral di TikTok. Jadi orang dansa zaman dulu itu lebih elegan ya. Kalau yang sekarang elegannya kalau dia masuk TikTok dan di like oleh banyak orang, kayak gitu ya. Jadi ada perubahannya seperti itu. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu dong buat Gita, Ira, dan Intan, ya. Nah, betul sekali dari semua pendapat Gita, Ira, Intan itu tidak ada yang salah. Semua ada keterkaitannya. Sudah belajar tentang proses, sudah belajar tentang bentuk, dan kemudian juga sudah belajar tentang materi kita hari ini. Ini yang mana bentuknya macam-macam. Nah, macam-macamnya dari mana? Yuk kita ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Langsung aja kita. Nah, seperti yang mungkin sudah beberapa orang sampaikan dan sudah dibaca dari kalian. Kita biar lebih mengerti, materi kita hari ini yaitu tentang bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang pertama itu berdasarkan kecepatan berlanjut. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Perbedaan dari perubahan sosial cepat atau lambat itu, Bu. Soalnya saya masih kurang paham, Bu, di bagian perbedaannya. Oke, terima kasih Pinkan. Pinkan nanyain tadi apa sih bedanya antara perubahan sosial cepat dan perubahan sosial lambat ini. Ada yang ingin membantu Ibu untuk menjawabnya? Ya, Bu, sini. Oke, Reti. Nah, kalau kata Pinkan tadi, nah dia masih belum mengerti Reti tentang perubahan sosial cepat yang berbeda dengan perubahan sosial lambat. Nah, kalau menurut Reti, apa sih bedanya? Kalau menurut Reti? Ini, Bu, kalau dilihat dari penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, perbedaan sosial secara cepat dan lambat itu udah terlihat sangat jelas, Bu. Dalam prosesnya, hal yang berubah di masyarakat itu ada yang berproses secara lama waktunya dan ada yang cepat. Contohnya, perubahan bentuk badan manusia dari waktu ke waktu. Kalau di sejarah itu dulu manusia purba tingginya setinggi pohon kelapa. Kalau sekarang manusia itu tingginya cuma sampai 190 cm doang, Bu. Kalau yang revolusi itu contohnya yang kayak Ibu bilang tadi. Oke, terima kasih Reti. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang bertanya dan kasih tanggapan. Gimana Pinkan? Sudah sependapat dengan apa yang dibicarakan dari Reti? Sudah, oke ya. Kalau sudah Ibu tambahkan sedikit ya. Atau cluenya ketika kalian ingin mengingat dari bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatannya, berarti cluenya ada cepat dan lambat. Nah, pasti ada, kalau udah ada cepat atau lambat berarti harus ada kalau cepat itu disebut dengan evolusi dan kalau lambat itu disebut dengan revolusi. Paham semua sampai di sini? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Tentang wabah virus corona, untung-untungnya status lockdown. Nah, ini bentuk analisisnya dan kemudian ini pertanyaannya. Kita melalui melalui akun yang tadi tuh yang Ya, dari analisis yang sudah dijawab atau dibahas oleh kelompok 1 ini. Nah, tadi sudah ada pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya? Rosa ya yang bertanya. Nah, ada yang bisa membantu Gita untuk menjelaskan apa sih contoh konkret dari analisis tentang fenomena lockdown dalam bentuk perubahan sosial yang telah kita pelajari. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini? Oke, ini sudah ada yang mengunjuk tangan. Ada Reti, silakan Reti, jelaskan apa kira-kira? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rosa. Nah, Menurut saya, coba kami perhatikan lockdown. Dan itu adalah fenomena penutupan semua wilayah yang terpapar corona. Wilayah ditutup pasti orang susah melakukan akses keluar. Maka dari itu akan berpengaruh pastinya pada perubahan kemunduran pada masyarakat. Misalnya orang-orang susah nyari makan dan sebagainya. Oke, betul. Terus kemudian apa lagi Reti yang bisa Reti jelaskan? Contoh konkretnya. Kenapa tiba-tiba tertutup ini? Oke, ya gimana Rosa? Menurut Reti tadi contoh konkretnya ya seperti itu. Ada lockdown dalam kalau dilihat kenapa masuk ke progres, ya karena itu masalahnya. Ya karena kenapa masuk ke regres? Karena masalahnya itu tadi, dia mengalami kemunduran. Orang akan mengalami kesulitan akibat lockdown. Nah, akses untuk berinteraksi, mencari nafkah, untuk akses keluar lainnya, ya seperti itu bentuknya. Makanya kadang gara-gara lockdown perekonomian bisa lumpuh. Ya gimana Rosa? Pendapatnya? Ada yang bisa menambahkan atau yang ingin menambahkan lagi? Ada? Oke, kayaknya udah jelas semua ya. Oke, ada lagi yang ingin? Udah jelas, Bu. Oke, kalau udah jelas berarti sudah paham. Nah, tentang apa sih perbedaan dari
apa sih yang menyebabkan lockdown ini menjadi salah satu fenomena dalam bentuk perubahan sosial. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, selain dari pembahasan yang dibicarakan oleh teman kalian tadi, dari pertanyaan Rosa, terus argumentasi dari Reti, ini bisa kalian dapatkan atau bisa kalian simpulkan bahwa lockdown merupakan fenomena yang menjadi contoh dari bentuk perubahan sosial, bukan hanya fenomena dari bentuk perubahan sosial progres dan regres saja. Nah, kenapa Ibu bilang progres dan regres? Karena pasti ada positif dan ada negatifnya. Makanya bentuknya bisa menjadi dua. Positifnya misalkan lockdown ini bisa menyebabkan mengurangi angka kematian karena corona bisa dihindari dengan lockdown. Sedangkan negatifnya atau regresnya, dia juga bisa menyebabkan lockdown juga bisa menyebabkan terjadinya gesekan ya, yang mana siswanya atau kalian bisa akan mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mengakses keluar, dan kemudian kalian akan kekurangan bahan makanan juga dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian bentuk lainnya juga ada ya. Selanjutnya itu juga kalian akan mengalami yang namanya perubahan yang sangat besar akibat dari lockdown ini. Nah, selanjutnya juga ada kalian bisa mengalami perubahan sosial atau bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan akibat dari lockdown. Yang awalnya mungkin kalian bisa enjoy jalan-jalan liburan keluar, namun karena ada lockdown akhirnya kalian akan mengalami kebetean atau kejenuhan terhadap karena selalu wajib tinggal di rumah seperti itu. Nah, itu analisis dari lockdown dalam bentuk perubahan sosial yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Paham sampai di sini, Nak? Oke. Kalau paham, kita masuk ke ya. Di dalam kegiatan kita selanjutnya, kita akan melakukan sebuah evaluasi. Nah, di evaluasi ini kalian bisa buka LKPD kalian, sudah Ibu share tadi. Ya, silakan baca LKPD kalian. Nah, kemudian silakan kerjakan pilihan ganda yang ada di dalam LKPD tersebut. Ini wajib kalian kirimkan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya Ibu melalui WhatsApp untuk kejelasan tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Tapi di LKPD tersebut sudah tertera lebih jelas tentang bagaimana kalian melakukan kegiatan yang ada di dalam LKPD tersebut dan mengisi jawabannya. Nah, soalnya pilihan ganda, nggak banyak, soalnya cukup 10 soal, dan silakan nanti dikirim menggunakan link absensi yang sudah Ibu kasih. Ya, oke, paham semua sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Ya, di kegiatan kita selanjutnya kita wajib menyimpulkan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang materi apa sih? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari di kegiatan kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Bentuk perubahan sosial. Oh, bentuk perubahan sosial. Ada apa aja, Desti? Bentuk perubahan sosial yang sudah Desti pelajari? Ada bentuk perubahan lambat dan bentuk perubahan cepat. Oke, ada perubahan lambat dan ada perubahan cepat. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sudah belajar apa hari ini? Perubahan sosial apa aja, Betty? Perubahan sosial secara evolusi dan revolusi. Evolusi dan revolusi. Belajar tentang apa kan hari ini? Kita mengerti tentang perubahan sosial progres dan regres. Dari hal ini ya, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa bentuk perubahan sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi berdasarkan kecepatan berlangsungnya, ada perubahan sosial cepat dan lambat. Kemudian yang kedua berdasarkan ukurannya, ada besar dan kecil. Ketiga ada perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan, dan terakhir ada perubahan sosial yang progres dan regres bentuknya. Nah, dari hal ini ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih kurang mengerti? Gak ada ya kayaknya ya, udah cukup ya. Oke, kasih aplaus dulu. Apa? Ada kita tanya. Oke, kasih aplaus dulu buat kita semua ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Sebelum selesai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali lagi, minggu depan kita masih akan masuk ke materi perubahan sosial, namun lebih kepada sub pokok pembahasan, yaitu berkaitan dengan materi dampak dari perubahan sosial. Jadi siapkan dirinya, baca materi dampak perubahan sosialnya, dan siapkan badannya agar tetap selalu sehat, fit, dan bisa mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa absen dan tugasnya. Oke, nah silakan. Tadi Ibu sudah minta Edo untuk memimpin doa. Selanjutnya karena di sini ada 2 orang laki-laki, kayaknya Ibu minta Reti deh untuk menutup doanya, ya. Silakan Reti, pimpin doa untuk selesai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jabrak, berdoa mulai. Good job. Kasih aplaus lagi buat kita semua biar